Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari sisi pernafasan atau respirasi pada manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Anakku sekalian, adapun kompetensi dasar dari sisi pernapasan 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan manusia dan memahami gangguan pada sisi pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sisi pernapasan. Kemudian 4.9 yaitu membuat karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, sisi pernapasan manusia ya, ini berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air dengan tujuan untuk memperoleh energi. Jadi sebenarnya intinya adalah sistem pernapasan itu menyediakan oksigen ya untuk proses pembakaran makanan atau lebih dikenal dengan istilah oksidasi biologi. Lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu nanti alat-alat pernapasan atau organ-organ pernapasan. Nah, pada gambar kamu bisa lihat dimulai dari rongga hidung, dari hidung ya, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, kemudian di situ ada gambar paru-paru dan dibantu dengan diafragma. Oke, sisi pernapasan manusia terdiri dari ya organ-organ hidung atau kita lebih sebutkan secara spesifik yaitu rongga hidung ya, kemudian faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus serta paru-paru. Kita awali dengan rongga hidung. Nah, fungsi rongga hidung ini ada 3 ya. Ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, udara yang kita hirup masuk ke dalam rongga hidung itu akan mengalami 3 perlakuan. Yang pertama adalah ada proses menghangatkan suhu udara oleh konka yang ada di dalam rongga hidung ya, yang berisi banyak pembuluh darah kapiler. Jadi udara itu harus dihangatkan ya. Kemudian ada proses penyaringan atau menyaring udara ya, udara yang mengandung debu oleh rambut-rambut hidung dan indera pembau sebagai pemberi isyarat zat berbahaya. Jadi sebenarnya di sini peranan indera pembau itu memberi isyarat manakala ada zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam rongga hidung. Ya, misalnya bau yang menyengat. Ya, biasa kita akan ada reaksi dari kita yaitu akan menutup hidung kita. Ya. Kemudian di dalam rongga hidung juga ada proses kelembaban, mengatur kelembaban udara jadi oleh selaput mukosa rongga hidung ya. Oke. Faring. Nah, faring ini jadi bagian ujung belakang rongga hidung. Terdapat daerah yang disebut dengan faring atau nama lainnya adalah tekak. Jadi faring merupakan lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring ya. Nah, di dalam gambar ya, mana saja yang disebut di daerah faring ya, Bapak tunjukkan ya. Jadi faring itu bagian akhir ada di bagian akhir dari rongga hidung ya, ini faring. Berarti ini faring ya. Jadi simpangan antara saluran napas dengan saluran makanan yang dari mulut ya, di sini. Nah, disebut faring sampai daerah laring ya. Di sini ada epiglotis itu bagian dari laring ya sampai daerah sini ya, ini ya. Nah, disebut dengan faring ya. Oke. Laring ya, kelanjutan faring adalah laring. Apa itu laring? Laring adalah pangkal tenggorokan ya, di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi ya.
laring itu berfungsi untuk menyalurkan udara ya dari faring ke trakea ya. Laring terdiri atas lempengan-lempengan tulang rawan, dan tulang-tulang rawan ini membentuk jakun. Nah, kita laki-laki punya jakun yang menonjol, perempuan juga ada jakunnya ya, cuma tidak menonjol. Pada laring juga terdapat selaput suara yang akan bergetar jika ada suara yang melaluinya ya, misalnya pada saat kita berbicara. Laring memiliki katup yang disebut dengan epiglottis. Nah, ini yang nanti peranannya mengatur ketika ada makanan yang masuk ya, dia tercegah masuk ke saluran pernapasan dengan adanya epiglottis ya. Ya, ketika kita bernapas, epiglottis akan menutup saluran pernapasan ya dalam waktu cepat ya, sehingga udaranya itu masuk ke saluran pernapasan ya. Kemudian kita lanjut trakea ya, atau nama lainnya disebut batang tenggorok ya, terletak di sebelah depan kerongkongan. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Bagian dalam trakea ya licin, dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai fungsi ya untuk menahan debu atau mengusir debu atau kotoran yang ada dalam udara di laring ya, agar tidak masuk ke paru-paru ya. Subhanallah ya. Demikian peranannya trakea ya. Memiliki apa? Memiliki sel-sel bersilia ya. Yang pas peranannya tadi apa? Untuk mengusir debu dan kotoran yang ada di dalam trakea supaya tidak masuk ke paru-paru. Oke, kita lanjut. Bronkus dan bronkiolus ya. Apa itu bronkus dan bronkiolus? Bronkus merupakan percabangan trakea. Jadi trakea itu bercabang 2, kiri dan kanan ya. Keduanya menuju paru-paru kiri dan menuju paru-paru kanan. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis ya. Paru-paru. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada ya. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru ini dilindungi atau diselaputi oleh pleura atau selaput paru-paru ya. Paru-paru kiri terdiri atas gelembung, diulang, paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir ya, atau 3 ruangan ya, atau 3 lobus. Nah, di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkiolus paru-paru bercabang membentuk pembuluh-pembuluh halus. Nah, pembuluh-pembuluh halus ini berakhir pada gelembung halus mirip buah anggur yang berisi udara, atau disebut dengan gelembung udara, atau disebut dengan alveolus. Alveolus, nah ini tempat pertukaran gas ya, terdapat di dalam paru-paru. Kita lanjut mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi gas oksigen dan karbon dioksida itu bagaimana terjadi pertukarannya di alveolus ya. Kita ketahui bahwa tekanan zat cair ya pada makhluk hidup ada yang bersifat difusi atau bisa terjadi peristiwa disebut difusi ya. Apa artinya difusi? Difusi itu gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ketika kita menghirup napas, oksigen masuk ke gelembung paru-paru, berarti banyak oksigen di gelembung paru-paru. Berarti jumlahnya banyak oksigennya ya. Dia akan menuju kapiler darah di mana kadar oksigennya kecil. Nah, sehingga dia masuk ke situ ya. Jadi ada pergerakan oksigen ya dari alveolus ke sel-sel darah ya yang ada pada kapiler darah. Nah, sebaliknya, nah ketika darah sudah digunakan dalam proses metabolisme, nah ini banyak membuang zat sisa berupa karbon dioksida ya, maka karbon dioksida itu akan dikeluarkan ya dari kapiler darah, dari sel-sel darah merah menuju ke alveolus karena konsentrasinya lebih tinggi ya. Sel darah di kapiler karbon dioksida di kapiler dibandingkan dengan alveolus. Kemudian selanjutnya karbon dioksida keluar
ya, dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan manusia, kita kenal ada dua siklus, yaitu siklus inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu artinya menghirup udara atau menghirup oksigen. Ekspirasi artinya mengeluarkan udara, ya, mengeluarkan karbon dioksida di antara zat sisanya, ya. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada atau pernapasan tulang rusuk dan pernapasan perut atau diafragma. Ya, karena ada peranannya itu nanti. Kalau pernapasan dada adalah tulang rusuk dan pernapasan perut adalah diafragma. Oke, lebih lanjut kita lihat ya anak-anak ya. Nah, bagaimana mekanisme udara masuk ke dalam tubuh kita? Melalui pernapasan dada. Nah, pada saat tulang dada, tulang rusuk berkontraksi, ya, otot-otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan naik ke atas, kan, ya, akan naik bergerak ke atas, ya, atau keluar, sehingga di sini paru-paru mengembang. Ditambah lagi dan diafragma yang turun ke bawah, atau diafragma itu mengalami kontraksi, ya. Jadi tulang rusuk berkontraksi, diafragma juga berkontraksi, sehingga paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, maka udara masuk. Kita ketahui bahwa pada ruangan yang luas, maka tekanan udaranya kecil, maka udara masuk dari luar ke dalam paru-paru. Nah, sebaliknya, pada saat kita ekspirasi atau exhalation, ya, mengeluarkan napas, ya, tulang rusuk ini bergerak ke bawah karena ada proses yang namanya relaksasi, ya, relaksasi otot tulang rusuk sehingga turun ke bawah, ya, atau ke dalam. Kemudian diafragma ke atas, relaksasi diafragmanya, ya, sama-sama relaksasi, ya. Nah, kemudian paru-paru mengecil. Karena paru-paru mengecil, maka udara di dalam paru-paru akan terdorong keluar. Bisa dipahami ya, nak, ya, bedanya antara pernapasan dada, ekspirasi dan inspirasi, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya, bagaimana pernapasan perut, ya, yang diperankan oleh diafragma, ya. Jadi pada saat ekspirasi, ya, diafragma itu akan relaksasi atau mengendur, dia akan mencekung ke atas, ya, ya, mendorong rongga paru-paru, ya, sehingga paru-paru mengecil, udara keluar, ya. Kemudian pada saat inspirasi mengambil udara, ya, maka diafragma akan mendatar berkontraksi sehingga rongga paru-paru membesar, udara masuk. Oke, anak-anak, pertemuan kita barangkali kita cukupkan untuk kali ini. Jadi materi kita ini untuk kali ini kita batasi sampai mekanisme pernapasan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan volume udara paru-paru, dan kita juga akan membahas tentang beberapa kelainan, beberapa penyakit, beberapa gangguan yang terjadi pada proses pernapasan. Demikian, Bapak cukupkan. Tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia, dan tetap belajar. Demikian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa nanti kalau ada latihan-latihan dan tugas-tugas dikerjakan. Oke, dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.